Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mulai hari ini istimewa karena saya didampingi orang-orang istimewa dalam hidup saya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ini kayak di Eropa nih ya. Kayak Kingsman. Nah, cuman kurang payung aja ini. Ya, kan Kingsman, Kings Mansur. Asik. Ini nutupin perut pemirsa. Masih gak six pack nih. Doain ya, lagi usaha nih 2019 six pack, katanya ini udah bulan April. Selamat buat pemirsa yang sudah mensukseskan Pilpres 2019, berjalan insya Allah aman dan akan seterusnya aman. Dan tidak ada lagi Presiden 01 dan Presiden 02, yang ada adalah presidennya kita, Presiden Indonesia. Yuk kita kenalan dulu siapa yang saya bawa. Nih dia pemirsa, ini namanya Kakak Kakak Kumi. Ini namanya Kakak Mae. Ini Mama Mae, istrinya saya, Yusuf Mansur, Maimunah. Ini Wirda Salam Maulia. Ini anak pertama saya. Ini anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Ini anak keberapa? Saya paling kecil. Ini anak asuh saya dulu. Jadi ini anak yatim yang saya bayarin. Jadi bini. Pemirsa, saya ingin mengajarkan Mama, Kak Wirda, Kak Kumi, Papa ingin ngajar tentang bahwa dunia ini memang isinya adalah dua hal. Ya, tulis pemirsa. Ya. Kejadian, perkataan, tulisan, ya. Kejadian atau peristiwa, ya. Kejadian atau peristiwa, perkataan atau omongan, ya. Tulisan, ya, ini kan tulisan bisa sokmed apa segala macam, ya. Kemudian juga perbuatan. Ini selama itu judulnya di kehidupan dunia selalu akan ada dua hal. Tiap hari ini pemirsa kita akan melihat, ya, selama itu judulnya di dunia, kita akan melihat apa yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Jadi akan ada saja kejadian yang tidak menyenangkan. Akan ada aja perkataan atau omongan yang tidak menyenangkan. Tulisan yang tidak menyenangkan. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu karena kita masih hidup di dunia. Nanti tujuannya pembahasan ini adalah kita tidak menjadi orang yang baperan, marahan, kesebelan, ngambekan. Terus kita menjadi orang yang kalem, sabar, tenang, adem, ya. Setelah mengetahui bahwa ya memang itu dunia begitu. Apa saja misalkan tadi, selama di dunia itu akan ada saja yang tidak menyenangkan. Tapi apakah dunia itu isinya tidak menyenangkan semua? Tidak. Dunia juga isinya apa? Menyenangkan. Akan ada nanti kejadian atau peristiwa yang menyenangkan, ya. Kemudian perkataan atau omongan yang menyenangkan. Akan ada apa lagi? Tulisan yang menyenangkan, perbuatan yang menyenangkan. Apalagi pahit. Kan ada, namanya juga dunia, ya. Tapi apakah isinya pahit semua? Enggak, ada juga yang manis, ya. Nih manis semua, ya kan? Asik. Ada gak yang pahit? Ada, lagi pada ngambek pahit ya. Gua kabur dah. Pahit, manis, ya begitu. Sama kalau kita frame-nya kemari. Apakah dunia itu menyenangkan semua? Tidak, pasti ada yang tidak menyenangkan. Apakah dunia itu manis semua? Tidak, dunia itu juga isinya kepahitan. Nah, akan ada peristiwa kejadian yang bersifat apa? Kegagalan di sini. Ya. Kemudian keburukan, kesedihan. Baca nggak pemirsa? Ini apa tadi namanya? Kegagalan, ya. Terus ini keburukan. Ini kesedihan. Berarti di sini apa? Kesuksesan. Ya. Di sini apa? Kebaikan. Di sini kebahagiaan atau kegembiraan atau kesenangan.
Ada lagi mungkin apa lagi yang sifatnya isinya dunia? Apa? Kira-kira? Di sini akan ada makian, betul nggak? Sindiran, omelan, terus apa? Kebencian, permusuhan, perselisihan, keributan. Oke? Ya. Berarti di sini akan ada apa? Di sini akan ada pujian. Ya kan? Terus akan ada kedamaian, ketenangan, persahabatan, persaudaraan, dan lain-lain. Inilah kurang lebih kalau kita hidup masih di dunia. Nah, begitu kita masuk alam akhirat, orang yang kemudian mendapatkan ini hanya ini. Kalau sudah masuk alam akhirat, ya, alam kubur tuh termasuk bagian dari amal akhirat. Maka orang yang dapat bagian ini, maka isinya hanya ini. Nggak akan lagi ada dua. Bila kemudian nanti masuk akhirat dan pilihannya adalah ini, ya hanya ini, tidak ada lagi dua. Ini akan kita baca surahnya dan akan kita pelajari mungkin 1, 2, 3 episode, insya Allah. Jadi kalau kakak, mama, Kak Kumi ya, dan pemirsa semua nih, umpama kata ya, menikmati cacian dan makian, ya you are in the dunia. Kamu emang hidupnya di dunia, ya itu isinya, mau diapain? Ketika kita di PHK lalu sedih, ya itu dunia. Tapi jangan khawatir itu. Selama kita menyadari bahwa dunia apakah isinya hanya PHK? PHK kan penolakan, pengusiran. Apakah iya dunia hanya isinya penolakan dan PHK? Apa pengusiran? Tidak. Begitu sampai ke rumah, ternyata si istri menerima, si istri memeluk gitu misalnya. Udah bang, tenang aja, abang gak ada duit, suami saya. Abang ada duit, suami saya. Tenang aja mas, abang kerja insya Allah kita yang makan. Abang gak kerja masa iya sih kita gak makan. Nah berarti kan ada pelukan dan ada penerimaan, itu dunia. Tapi kalau sudah masuk alam kubur, ini hanya dua ini pilihannya. Inikah atau inikah? Ini nanti dimaksud dengan surah An-Naba yang hari ini kita akan ngaji bersama. Dan mudah-mudahan menjadi pembuka mata kita bahwa insya Allah dua-dua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menerima kejadian yang tidak menyenangkan ataupun kejadian menyenangkan, kita ingat dua-duanya adalah ujian. Selamat ya Pak, Anda diterima sebagai karyawan kami. Selamat ya Mbak, Anda diterima sebagai staf kami. Itu ujian dunia. Suatu saat nanti akan ada, kamu keluar. Nah, itu ujian dunia. Selamat ya Bu, Anda mendapatkan suami yang ganteng seperti saya. Kalau mama yang meninggal duluan, insya Allah Bapak akan jaga anak-anak sebaik-baiknya. Itu ujian, berpisah. Ketika apa kabar bro, apa kabar sis? Punya teman kan? Punya teman dunia. Hilang teman dunia. Paham tidak? Hah? Kan kita masukin nih di sini nih punya teman. Di sini tidak punya teman ya. Tidak punya teman, hilang teman, berkurang teman. Kalau bahasa sokmed, berkurang follower, banyaknya unfollow. Itu dunia. Apakah nanti akan unfollow terus? Tidak bos, akan ada aja tambahan follow yang mau follow. Itu dunia. Nah ketika terjadi unfollow atau terjadi memfollow, dua-duanya ujian. Ketika kita kehilangan harta, bersedihkah? Ketika kita bertambah harta, sombongkah? Gitu. Paham tidak? Ya. Kita bisa masak, ya namanya juga dunia. Ya bisa masak tuh dunia. Tidak bisa masak, ya dunia juga. Tapi kalau sudah di alam kubur, sekali ketemunya siksaan bos. Nggak akan ada tuh istirahatnya. Siksaan gebet terus siksaan. Ngeri kan? Ngeri gak? Oke, pemirsa silakan buka surah An-Naba. Kita akan ngaji bersama-sama. Surah An-Naba. Surah An-Naba itu juz ke-3. Juz ke-30. Masih ada berapa menit kah? Masih panjang? Baik, kita buka surah An-Naba pemirsa, surah ke-78.
Ini saya menyemangati Mama, Kak Wirda, Kak Kumi, dan juga pemirsa semua yang saat ini sedang gagal. Don't worry bos, ya dunia isinya adalah kegagalan. Tapi apakah isinya kegagalan terus? Tidak. Dunia juga adalah isinya kesuksesan, insya Allah. Oke, ayo Papa baca dulu, baru Mama semua ikutin ya. Pemirsa juga saya baca dulu dan ikutin ya, termasuk yang ada di studio, mudah-mudahan barokah. Ya, gaji pada naik, rapelan pada turun, insentif juga pada turun. Insya Allah bukan cuma karyawan Antv tapi semua karyawan di seluruh kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan. Baik, bismillah. Yang lagi hamil mudah-mudahan ikut baca ini, kehamilannya dijaga oleh Allah dan bisa bersalin dengan bantuan dan pertolongan Allah. Yang sedang butuh pekerjaan, punya pekerjaan. Yang sedang punya utang lunas. Yang sedang sakit sehat, yang pengen punya jodoh, yang pengen menikah dimudahkan menikah, yang pengen kuliah dimudahkan kuliah, yang pengen lulus kuliah juga dimudahkan lulus kuliah, apapun insya Allah, termasuk dosa kita pada hari ini dengan membaca Quran. Sebab membaca Quran insya Allah dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma Coba Kak Wirda, 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Cakap. Kak Kumi. Amma yatasaalun. Nah perhatikan ya, Kak Wirda meringkel-meringkel, Kak Kumi bacanya lurus. Yaitu dunia, ada yang meringkel-meringkel, ada yang lurus. Nah ada juga yang mingkem. Ya kan? Kalau disuruh diem gitu ada, tapi bukan mama kan belum disuruh. Nah itulah dunia. Enggak, soalnya di rumah udah ngomong jangan disuruh ya. Dibacain. Pemirsa coba ini menarik nih. Ini soal vibrasi. Soal vibrasi dan intonasi di dalam bacaan Quran. Jangan bacanya jangan monoton. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya ada gitu kan bacanya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca yang bagus itu pakai intonasi dan pakai vibrasi. Pakai apa pemirsa? Intonasi dan pakai vibrasi. Nah, coba pemirsa sebelum kita lanjut. Ayo, tangannya gini. Tangannya gini. Ya pemirsa ikutin tangannya. Ya semua yang ada kru ya. Ya. 1, 2, 3. Terus ayo lanjut. Oke. Itu kan masih 1 ton ya. Masih 1 ton. Oke, ikutin sekarang. 1, 2, 3. Nih, sekarang ikutin tangannya ya, fokus ke saya. Bisa? Ulangi ya. Berapa tangga tuh? Berapa tangga? Hitung nih. 4. Oke, mulai. 1, 2, 3. Bareng 1, 2, 3. Nah sekarang tambahin lagi 4. Pemirsa ya ikutin. Semua yang ada di studio ikutin. Perhatikan dulu sebentar. Bisa? 8 jadi semuanya. 1, 2, 3.
Oke. Sekarang saya buang ujungnya nih. Ujungnya saya buang. Jangan berhenti sebelum saya turun tangannya. Perhatikan. Oke. Jangan berhenti sebelum saya buang tangannya. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Tangan. Lah, situ jadi murid. Ayo, ulang dari awal. 1, 2, 3. Terus. Suaranya mana? Keluarin dong. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3. Kakak ngapain gini-gini? Ya ada. Terus tambahin lagi turun ke bawah. Ini belajar intonasi dan vibrasi. Sampai di atas tadi kan? Dihentak. Bisa? Ujungnya aja coba pemirsa, ujungnya aja. Tuh, 2, 3. Apa? Lagi masuk angin, demam. Tuh, 2, 3. Dari awal. Ganti sama A. Ganti sama A. Vokal A, konsonan A, huruf A. Oke, 1, 2, 3. A, I, U, E. A, I, U, E. O. Coba Kumi. A. Ayo, tuh 2, 3. Iya, itu bener. Top itu bagus itu. Kalian dah. O. 1, 2, 3. Cakep, Mama. I. Nggak usah gimana. Ayo, 1, 2, 3. I. Ih, jewer nih. Murid nih, ayo. I. Nanti implementasinya cakep pemirsa. Nih, perhatikan ya. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula. Jadi bisa diterapin. Jadi ada vibrasi, ada intonasi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, gitu. Ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, gitu. Kembali kita ke amma tasalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, iya tasanya perhatikan. Amma
Amma yatasa. 3 tuh. 3 kali 2. Amma yatasa alun 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 amma yatasa alun. Tuh 2 3. Amma yatasa alun. Kakak 1 2 3. Amma yatasaalun. Cakep. Aku Mi. Amma yatasaalun. Nah, Kumi masih belum dapat nih, masih lempeng. Oke, ikutin Papa. Amma Amma yatasa 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 alun. alun. Ya, dia ke bawah tuh. Nih, vibrasi yang satu nih intonasi ke bawah. Amma yatasa alun. Tuh 2 3. Amma yatasaalun. Nah, di luar soal tentang An-Naba, di luar soal tentang An-Naba, dicatat nih kan? Dicatat. Handphonenya tolong di silent ya. Teman-teman, handphone di silent. Yang di rumah juga handphonenya tolong di silent ya, biar gak kedengeran sama saya. Maksudnya amma yatasaalun. Sesungguhnya di luar soal yang dimaksud oleh Allah, kan kita berhak dan disuruh oleh Allah ya. Berhak dan disuruh oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk mentadabburi Quran. Ya. Untuk mentadabburi Quran. Nah, coba ini lihat artinya apa nih coba. Tolong dilihat. Amma yatasaalun. Apa artinya? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah ya? Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Nah, sesungguhnya ini kan ceritanya tentang hari kiamat nih. Ya kan? Tentang hari kiamat. Tapi kita kan boleh nih mentadabburi ini. Nah. Pakai pulpen. Kita boleh nih mentadabburi bahwa amma yatasaalun ini sesungguhnya pekerjaan manusia sehari-hari ini amma yatasaalun. Bertanya. Ya, akar katanya tasa'ala. Tasa'ala. Ya, tasa'ala ya tasa'alu. Ya tasa'alun. Amma, tentang apakah pemirsa? Ya tasa'alun, mereka bertanya-tanya. Nah, sifat manusia itu selalu bertanya-tanya gitu. Kenapa gue coba gitu ngomongnya? Kenapa aku sih gitu? Kenapa cobaan datang kayak begini bertubi-tubi gitu? Kenapa sih lo harus cerai gitu? Kenapa lo sampai putus sama dari dia gitu? Ini maling, kenapa punya gue yang diambil gitu? Bertanya-tanya, dia nanya-nanya gitu. Nah, kenapa sih duit gue habis melulu gitu? Kenapa sih gue jadi sakit begini gitu? Kenapa kok hidup gue susah gitu? Dia nanya mulu. Nah, apakah pertanyaan itu hanya berlaku buat yang susah-susah? Enggak juga sebenarnya. Nah, pertanyaan itu bisa berlaku untuk yang senang-senang. Tapi orang lain yang nanya, misalkan, kok dia yang dapat ya gitu? Kok bisa ya dia kaya dari mana tuh gitu? Nah, kalau yang sifatnya kita ini judulnya wonder, not to us, tapi wondering gitu loh. Kan ada asking ya, ada asking, kemudian ada wondering. Asking tuh bertanya-tanya.
Nah tapi kalau wondering nih, subhanallah ya, kok kita bisa umroh ya gitu. Jadi pada saat kita bertanya-tanya itu bukan hanya pas susah gitu ya. Iya, manusia Even, tuh suka nanya, banyak ya, nanya. Kalau seneng pun kita juga Bisa. nanya-nanya gitu. Bisa, ya kan kayak Hmm. kok bisa gue dapet ya gitu. Tapi itu bukannya nanya, tapi wondering gitu. Heran, takjub, kagum gitu. Atau yang sifatnya adalah menakutkan. Jadi bertanya tapi yang bener nih, serius nih gitu. Khawatir kan, worry. Yang bener nih gitu. Ya, jangan nih, ntar jangan-jangan. Nah itu kan bertanya juga tuh. Tapi judulnya apa? Hah? Scaring gitu. Jadi dia takut, worrying, mengkhawatirkan. Oke. Kita lanjutkan ya. Amma yatasaalun. Tuh, 2, 3. Ayo. Amma yatasaalun. Ya, pemirsa ikutin. Amma yatasaalun. Tuh, 2, 3. Amma yatasaalun. Sebaik-baiknya nanti kita ya membawa pemahaman ini juga kepada hari akhir. Karena ayat keduanya apa? Anin naba'il azim. Ayo. Anin naba'il azim. 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 Tentang berita besar. Nah, mengingat kita ini juga hidup di dunia, berita besar kita ini masing-masing orang beda setiap menit. Ya, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, beda-beda nih yang kita tanya. Besarnya juga beda-beda. Gue bakal di PHK enggak ya? Gitu. Gue nanti bakal selamat gak melahirkan gak ya? Anak gue nanti normal apa gak normal gitu. Besok gue bakal diterima gak ya? Nah, yang dipertanyakan itu adalah yang besar. Tapi maksud Allah Subhanahu wa taala ini adalah hari kiamat, yaumul kiamat. Namun sebagai pentadabburan kita boleh membawa ini kepada urusan sehari-hari. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terusannya kan? Ayo. Alladzi hum, ayo. Alladzi hum Fihi fihi mukhtalifun. mukhtalifun. Alladzi hum Alladzi hum fihi fihi mukhtalifun. mukhtalifun. Yang selama ini mereka selalu perselisihkan. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang selama ini mereka perselisihkan. Dan memang kiamat kan juga diperbincangkan kan, kapan datangnya, kapan terjadinya. Nah, terakhir nih kita kan rekamannya ini hari Kamis ya kan. Live-nya ini hari Kamis 18 April alhamdulillah 2019. Nah, minggu-minggu lalu kan ada lagi berita tentang Little Black Hole kan. Ini teorinya siapa nih? Einstein. Ya, Little Black Hole. Teori Big Bang. Jadi ini itemnya nih di mana gitu loh. Titiknya nih di mana? Nanti kan ceritanya nih nanti dunia bakal kesedot kemari kan. Set gitu. Semua hilang nih kesedot kemari. Ini cerita Thanos nih. Ya, Black Hole. Kan disedot set gitu. Jadi sebenarnya manusia jalan maju apa jalan mundur? Nah, secara teori katanya ada yang mengatakan bahwa dunia ini lagi berjalan mundur
That's why itulah kenapa Tuhan knows everything. Tuhan tahu segala karena kita lagi berjalan mundur. Bukan lagi berjalan maju katanya. Ya, intinya adalah hari kiamat dipertanyakan. Nah, sesungguhnya di kehidupan sehari-hari juga, ya. Kita nih ada nih, siapa ya yang bakal ngegantiin kita gitu. Siapa yang bakal gantiin bos kita? Nanti kita kalau jalan siapa yang nanti akan menjamu, siapa yang terjadi? Jadi perselisihan kecil kah, besar kah? Apalagi kemudian terjadi keributan gitu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tapi ini maksudnya adalah bertanya-tanya tentang kiamatnya kapan terjadinya. Baca ulang lagi. Bareng-bareng 1, 2, 3. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. 1, 2, 3. Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun. Bisa? Nadanya bisa pemirsa? Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun. Coba Kawir. Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun. Dari amma yatasaalun. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Cakap, bisa cakap orangnya. Asik. 'Anil naba'il 'azim. Allah. Terus. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah. Kalla saya'lamun. Masya Allah. Thumma kalla saya'lamun. Nah, coba mama artinya apa? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalau bahasa kita sehari-hari, ntar gue lu pada tahu gitu. Ntar gue lu pada ngalamin, ntar lu juga pada ngerti gitu. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa bisa jadi, bukan bisa jadi, memang ini adalah yaumul qiyamah. Tapi sesungguhnya amma yatasaalun ini pekerjaan kita sehari-hari. Kita akan bertanya nih tentang ini. Kita akan bertanya ini tentang apa ya kejadian yang kita alami, peristiwa yang kita alami atau yang kita lihat, ya. Ada perkataan, ada omongan yang kita baca atau yang kita dengar dari orang lain. Kita akan bertanya-tanya, kenapa sih dia ngomongin gue melulu tuh kenapa sih gitu, ya kan? Atau ada tulisan misalnya menjelek-jelekan kita, kenapa sih ini tulisan jadi begini? Dia nggak ngerti, bla 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 gitu loh. Tulisan itu kemudian jadi perselisihan. Atau ada perbuatan orang yang kita lihat, yang kita alami. Bertanya-tanya gitu. Nah sesungguhnya setiap kejadian, setiap peristiwa, ya, omongan, kata-kata, perkataan, setiap tulisan, setiap perbuatan, sesungguhnya ini ada di genggamannya Allah. Kata Allah, kalau kamu ikutin saja, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ntar juga pada tahu. Jadi Kawir, Mama, Kak Kumi ada anak muda nih difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok difitnah oleh Allah? Iya, karena sesungguhnya ketika ada fitnahan, yang memfitnah adalah Allah. Jadi ujian buat siapa? Jadi ujian bukan cuman nih yang kena fitnah, tapi ujian juga orang-orang di sekelilingnya. Nah, anak muda ini kena fitnah, terus kemudian akhirnya diusir. Terusir dari rumahnya dan dari kampungnya. Tapi bagaimana korelasi nanti dengan ayat kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun? Nanti kita akan terusin besok hari Jumat. Insyaallah tetap besok ya di Tawakal Antv. Saya Yusuf Mansur, Mama, Kak Wirda, Kak Kumi, kita ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.